Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Sudah lama kita tidak berjumpa oleh satu dan lain hal. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dan terus dukung perkembangan akun Noir Blessed. Kiranya boleh tetap menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau statement dari Jesslyn yang katanya mualaf nih ya guys. Beliau mengatakan membahas tentang perjamuan kudus yang katanya perjamuan kudus itu adalah sarana untuk menghapus dosa. Bahkan itu adalah berhala. Benarkah apa yang dinyatakan oleh Jesslyn ini, apakah itu yang diimani dalam iman kekristenan? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk melihat video pernyataan dari Jesslyn. Kita simak video ini. Meyakini bahwa jika kita meminum setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Jesslyn dalam video ini. Dan kita dapat melihat apa yang beliau katakan bahwa perjamuan kudus itu adalah untuk menghapus dosa. Bahkan itu adalah berhala. Benarkah itu yang diimani oleh iman kekristenan? Ingat bahwa di dalam sebuah gereja ada dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kita tidak akan membahas tentang baptisan, nanti kita dalam video berikutnya juga akan membahas apa yang dikatakan oleh Jesslyn dalam baptisan. Kali ini kita akan membahas tentang perjamuan kudus. Mari kita lihat apa sih makna perjamuan kudus. Kalau kita memperhatikan di dalam sakramen perjamuan kudus dalam sebuah gereja, ada jemaat yang mengambil roti dan anggur. Apa maknanya? Roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Yesus yang disiksa sampai mati. Saudara dapat melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-26. Dan anggur itu melambangkan darah Yesus yang tercurah dari salib untuk menyucikan manusia yang berdosa. Saudara dapat melihat dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Nah, dengan demikian kita dapat melihat makna perjamuan kudus dari tiga hal. Yang pertama, memperingati masa yang sudah lalu. Bagaimana Yesus yang mati, bagaimana Yesus yang darahnya tercurah di masa yang sudah lalu, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Kita memperingati masa yang sudah lalu, pelayanan dari Yesus Kristus yang sudah dikerjakannya. Lalu yang kedua, yaitu kita dapat melihat dalam persekutuan hari ini. Menerima roti dan anggur itu melambangkan kita menerima tubuh dan darah Yesus bersama-sama. Supaya kita mempunyai bagian di dalam hidup Yesus serta mempunyai persekutuan di antara orang percaya. Karena anggota tubuh Kristus adalah berhubungan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat tentang pengharapan di kemudian hari. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, ia berkata bahwa ia tidak akan minum anggur lagi sampai pada perjamuan di dalam kerajaan Bapanya, di dalam kerajaan yang baru. Sebab itu jikalau kita menerima perjamuan kudus berarti mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kita juga dapat melihat apa sih sebenarnya tujuan dari perjamuan kudus ini. Yang pertama, untuk memperingati kematian Yesus atau pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara dapat melihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Lalu yang kedua, untuk memberitakan kematian Yesus dari waktu ke waktu sampai ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Jadi jelas ya guys bahwa perjamuan kudus itu hanya untuk memperingati bagaimana Yesus berkorban bagi manusia yang berdosa. Kita mengenang kembali, kita mengingat kembali bagaimana kasih Allah yang besar yang sudah dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Satu hal penting yang perlu kita ingat bahwa sakramen perjamuan kudus itu bukan jalan menuju ke surga. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, itulah yang menjadikan kita selamat. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9,
Alkitab mencatat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih Allah yang besar yang telah dinyatakan bagi setiap kita, sehingga kita percaya kepada pengorbanan yang besar, itulah yang menyelamatkan kita. Iman kita kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi semuanya pemberian Allah. Karunia yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu jelas ya guys, bahwa perjamuan kudus itu tidak menyelamatkan. Perjamuan kudus itu juga bukan berhala, tetapi kita mengenang kembali bagaimana Allah dengan kasih-Nya yang besar, Dia telah menyelamatkan kita. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini dapat membukakan wawasan kita untuk menjadikan kita terus percaya dan setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.